Bayangkan ini, Anda baru saja menghabiskan sepiring nasi Padang yang sangat nikmat. Piring sudah kosong. Perut kenyang, hati senang. Dari luar, tubuh Anda tampak tenang-tenang saja. Semuanya terasa baik-baik saja. Tapi di dalam tubuh Anda, pada detik ini juga, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tepat saat ini, dalam detik ini, darah Anda mulai dibanjiri oleh gula. Bukan cuma sedikit, ratusan miligram membanjiri aliran darah Anda setiap menitnya. Ini bukan sekadar kiasan. Ini adalah molekul glukosa nyata yang masuk. Pankreas Anda merasakan perubahan itu. Dia benar-benar sedang berteriak, melepaskan insulin secara membabi buta. Otot-otot, Anda sedang memutuskan apakah akan mendengarkan atau tidak. Apakah mereka akan menerima glukosa itu atau mereka mengabaikannya? Dalam 10 menit ke depan, Anda akan membuat sebuah pilihan. Pilihan yang sangat sederhana. Sebuah pilihan yang mengubah segalanya. Sebuah pilihan yang mengubah segala hal tentang metabolisme Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa waktu itu tidak penting. Pagi, siang, sore. Setelah makan malam, siapa yang peduli? Mereka pikir bergerak ya, bergerak saja. Jalan kaki ya, jalan kaki saja. Waktu dalam sehari tidak mengubah hasil, tapi inilah yang hampir tidak pernah dikatakan orang kepada Anda. Inilah yang akhirnya diungkapkan oleh penelitian terbaru saat ini. Berjalan kaki segera setelah makan memberikan efek yang sangat berbeda bagi tubuh Anda dibandingkan berjalan kaki sebelum makan. Benar-benar berbeda. Hormon yang diaktifkan berbeda. Sumber bahan bakar yang dikerahkan berbeda. Hasil di dalam sel Anda juga berbeda. Dan bagian yang paling gila, sebuah studi terobosan yang diterbitkan pada tahun 2025 menemukan bahwa hanya 10 menit jalan kaki pada waktu yang tepat dapat mengontrol gula darah Anda lebih baik daripada 30 menit pada waktu yang salah. Dengar, ini bukan salah ketik. Saya tidak melebih-lebihkan. 10 menit mengalahkan 30 menit secara dramatis. Biarkan saya mengatakannya sekali lagi. 10 mengalahkan 30. Coba renungkan itu baik-baik. Tetaplah bersama saya karena apa yang terjadi selanjutnya jarang sekali dibicarakan orang di sekitar kita. Anda akan melihat ke dalam tubuh Anda sendiri menit demi menit. Sistem demi sistem. Mekanisme demi mekanisme. Dan Anda akan mengerti segera mengapa pemilihan waktu mungkin merupakan alat kesehatan yang paling diremehkan yang Anda miliki untuk mengendalikan masa depan Anda. Mari kita bicara tentang perang yang tidak terlihat yang terjadi di dalam diri Anda saat ini. Aliran darah Anda itu seperti jalan raya besar. Sebuah sistem transportasi utama yang sangat sibuk. Tapi setelah Anda makan sepiring nasi dengan lauk pauk atau minum teh manis yang segar, jalan raya ini menjadi sangat kewalahan. Gula membanjiri jalan raya itu, tidak secara bertahap, tapi sangat cepat, dalam waktu singkat saja. Kadar glukosa bisa melonjak drastis sekali. Bagi kebanyakan orang, inilah yang terjadi. Gula darah dimulai di sekitar 90 mg. Itu adalah ambang dasar. Itu normal. Di sanalah seharusnya angka itu berada. Kemudian Anda makan makanan berat. 30 menit berlalu segera. Gula darah Anda melonjak ke angka 140. Itu adalah lonjakan besar. 60 menit berlalu. Sekarang angkanya mencapai tinggi. 180 mg per desiliter, atau bahkan lebih tinggi lagi. Mungkin 195. Mungkin 200. Bahkan lebih. Ini bukan sekadar angka di atas kertas laporan laboratorium. Itu adalah kondisi di mana tubuh Anda sedang dalam tekanan stres yang sangat berat. Ini adalah stres seluler nyata yang bisa diukur. Itulah peradangan pada tingkat molekuler. Kerusakan nyata sedang terjadi saat Anda sedang mager. Mengapa ini sangat penting bagi Anda secara pribadi? Mengapa Anda harus peduli dengan angka lonjakan glukosa ini? Karena setiap kali melonjak, gula darah Anda melonjak tinggi,
lalu anjlok seketika. Itu tidak bersifat netral bagi tubuh. Itu bukan sekadar tubuh yang melakukan tugas rutin. Itu bukan naik turun yang tidak berbahaya. Hal ini menciptakan sesuatu yang disebut stres oksidatif. Anggap saja lonjakan gula ini seperti karat. Karat yang mulai terbentuk di bagian dalam pembuluh darah Anda. Karat yang tidak terlihat. Anda tidak bisa melihatnya. Anda tidak bisa merasakannya. Tapi itu benar sedang terjadi di dalam sana. Kerusakan molekuler terjadi pada tingkat yang tidak bisa Anda lihat atau rasakan langsung. Seiring berjalannya waktu, lonjakan yang berulang-ulang ini merusak sel-sel endotel Anda. Ini adalah sel-sel lapisan tipis yang sangat halus di dalam arteri Anda. Sel-sel inilah yang tepat menjaga Anda dari penyakit jantung yang mematikan. Lapisan pelindung paling penting di tubuh kita. Antara darah Anda dan jantung Anda hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Hanya satu lapis sel itulah yang berdiri di antara Anda dan risiko. Risiko penyakit jantung atau stroke. Dan setiap lonjakan gula darah akibat kebiasaan diam setelah makan akan merusak sel-sel pelindung ini. Inilah yang kebanyakan orang di sekitar kita tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang masalah penyakit diabetes saja. Bukan untuk orang gemuk saja. Ini bukan hanya untuk orang dengan riwayat keluarga yang sakit gula. Dan inilah bagian yang sering kali dilewatkan oleh kita semua secara tidak sadar. Banyak studi menunjukkan bahwa gula darah tinggi setelah makan sangat terkait erat dengan penyakit kardiovaskular, penurunan fungsi kognitif otak, dan bahkan risiko demensia atau pikun di masa tua nanti. Tidak peduli apakah Anda saat ini merasa sehat atau tidak. Itu tetap mengintai Anda. Biarkan saya mengatakannya sekali lagi, agar Anda benar-benar ingat. Tidak peduli apakah Anda merasa metabolisme Anda masih bagus atau tidak. Bahkan jika saat ini dokter Anda mengatakan semuanya normal. Lonjakan glukosa yang terus terjadi setelah makan tetap menjadi penentu kesehatan jantung 10 tahun dari sekarang. Masa depan kesehatan Anda sedang ditulis oleh lonjakan-lonjakan glukosa. Ini setiap harinya tanpa Anda sadari sama sekali. Inilah yang terjadi ketika Anda mengalami lonjakan gula darah yang berulang-ulang setiap kali selesai makan. Hal ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah sebuah riam, sebuah efek domino, sebuah kegagalan sistem yang merambat ke seluruh tubuh Anda. Mari kita lihat kartu domino ini berjatuhan. Domino pertama, respons imun tubuh, Anda mulai aktif secara berlebihan. Tubuh Anda mengenali kenaikan glukosa yang sangat cepat sebagai ancaman. Tubuh memperlakukannya seperti kondisi stres berat. Sel darah putih, Anda mulai aktif dan sistem kekebalan tubuh. Anda beralih ke mode siaga tinggi. Sel ini menghasilkan penanda peradangan yang disebut sitokin dan protein reaktif C. Penanda ini bersirkulasi melalui aliran darah Anda terus. Mereka mencari masalah dan mencoba mengatasi lonjakan glukosa itu. Tapi inilah masalahnya. Dan disinilah letak bahayanya bagi kesehatan kita semua. Mereka tidak hanya menargetkan gula yang berlebih. Mereka justru menciptakan peradangan sistemik di seluruh tubuh. Peradangan ini menyebar luas sekali. Peradangan di arteri Anda. Peradangan di persendian. Peradangan di otak. Hingga peradangan di organ-organ dalam Anda. Peradangan kronis tingkat rendah. Ini adalah fondasi dari hampir setiap penyakit modern yang menakutkan bagi kita semua. Penyakit jantung, stroke, kanker, Alzheimer, hingga autoimun. Mereka semua memiliki akar yang sama yaitu peradangan. Dan lonjakan gula darah setelah makan adalah salah satu pemicu paling kuat bagi peradangan ini. Domino kedua. Lonjakan insulin menciptakan stres metabolik yang luar biasa. Pankreas Anda melepaskan insulin secara panik dan merasa frustrasi. Dia terus memompa keluar insulin. Lebih banyak lagi insulin. Hanya untuk memaksa glukosa masuk ke dalam sel-sel Anda agar jalan raya darah lancar. Pankreas Anda benar-benar stres. Sel beta Anda, yaitu sel-sel penghasil insulin, terpaksa bekerja lembur tanpa henti. Ketegangan ini akan lelah.
Ketegangan konstan ini pada akhirnya akan membuat mereka lelah dan aus. Mereka benar akan mengalami kelelahan seluler atau terbakar habis nanti. Inilah cara bagaimana penyakit diabetes tipe 2 berkembang. Bukan terjadi dalam semalam, bukan pula karena satu kali makan besar, tapi lonjakan harian, melalui lonjakan harian yang berulang-ulang. Tahun demi tahun dalam kondisi stres seluler, sel beta Anda akhirnya menyerah dan berhenti bekerja. Mereka berhenti memproduksi insulin secara efisien. Pankreas Anda gagal, dan sekarang Anda didiagnosis menderita diabetes tipe 2 yang sangat ditakuti. Domino ketiga, anjloknya energi memicu rasa lapar yang lebih gila lagi. Gula darah Anda yang melonjak tinggi tadi, mungkin sampai angka tinggi, membuat tubuh Anda panik karena angka itu terlalu tinggi. Jadi insulin melakukan tugasnya dengan sangat agresif. Dia memaksa glukosa itu masuk sel. Semua didorong ke otot, ke hati, dan ke jaringan lemak. Sekarang gula darah Anda anjlok drastis ke bawah. Mungkin turun hingga angka 70, angka 60, bahkan 50. Itulah kondisi hipoglikemia. Kondisi di mana gula darah Anda rendah secara berbahaya bagi otak Anda. Otak Anda sangat membutuhkan glukosa, karena otak hanya berjalan dengan bahan bakar glukosa. Jadi, otak mengirimkan sinyal rasa lapar yang sangat mendesak. Otak sedang berteriak minta makanan sekarang juga. Inilah alasan mengapa Anda merasakan kantuk yang luar biasa atau lemas di siang hari secara tiba-tiba. Tepatnya sekitar jam 2 siang, setelah makan siang yang berat. Anda merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk makan camilan manis atau gorengan. Anda makan lagi. Terjadi lonjakan lagi. Lalu anjlok lagi. Dan muncul sinyal lapar lagi. Ini menjadi sebuah lingkaran setan. Sebuah siklus kecanduan. Itulah sebabnya, orang dengan disregulasi gula darah seringkali berjuang melawan rasa lapar yang tak ada habisnya, dan kenaikan berat badan yang sulit. Ini bukan masalah kurang kemauan keras. Ini bukan kelemahan karakter. Bukan rasa malas. Ini adalah sebuah putaran biokimia di dalam darah Anda. Sistem tubuh mereka benar-benar kecanduan siklus lonjakan, anjlok, dan rasa lapar. Mari kita jelajahi skenario jalan kaki saat perut kosong. Anda bangun di pagi hari. Anda belum makan selama 10 hingga 12 jam. Mungkin Anda baru saja terbangun untuk memulai aktivitas harian Anda. Tubuh Anda berada dalam keadaan yang disebut para ilmuwan sebagai kondisi berpuasa singkat. Perut Anda benar-benar kosong, dan glukosa tidak ada. Namun, tubuh Anda tidak benar-benar kosong tanpa bahan bakar. Inilah yang terjadi pada tingkat seluler. Simpanan glikogen di hati Anda tersedia. Glikogen pada dasarnya adalah baterai gula tubuh Anda. Hati Anda menyimpan molekul glukosa ini untuk keadaan darurat. Tetapi simpanan ini menipis. Kadar insulin Anda berada pada tingkat dasar. Tingkat dasar berarti kondisi yang sangat tenang, sunyi, dan damai di aliran darah tanpa ada lonjakan. Tubuh Anda sedang rileks secara metabolik. Tubuh Anda kemudian melepaskan hormon kortisol dan glukagon. Ini adalah hormon sinyal energi dari simpanan. Begitu Anda mulai melangkahkan kaki untuk berjalan kaki ringan, otot-otot Anda mulai berkontraksi. Serabut otot mulai bekerja dan butuh bahan bakar. Mereka membutuhkan energi sekarang juga, tetapi tidak ada glukosa segar dari makanan. Belum ada sarapan yang masuk. Jadi tubuh melakukan hal elegan. Tubuh mulai memecah lemak yang tersimpan di perut atau bagian tubuh lainnya. Sebuah enzim yang disebut lipase sensitif hormon mulai aktif segera. Enzim khusus ini ibarat kunci yang membuka sel-sel lemak Anda. Dia memicu lipolisis, yaitu proses pemecahan lemak. Asam lemak dilepaskan ke aliran. Asam lemak bebas, ini kemudian dikirim ke otot-otot Anda. Mereka masuk ke dalam sel otot Anda dan dibakar untuk menghasilkan energi bagi aktivitas. Anda secara harfiah sedang berjalan dengan tenaga lemak pada saat ini. Anda sedang berubah menjadi mesin pembakar lemak yang sangat efisien. Alasan tubuh Anda beralih ke pembakaran lemak adalah karena tubuh Anda sangat pintar beradaptasi. Tubuh Anda mengutamakan fleksibilitas metabolik.
Olahraga ringan saat perut kosong meningkatkan fleksibilitas ini dari waktu ke waktu. Jika Anda melakukan ini berulang kali, otot menjadi mahir. Otot Anda menjadi semakin mahir dalam membakar lemak. Mitokondria Anda, yaitu pabrik energi di dalam sel, menjadi semakin baik gunakan lemak. Latihan aerobik yang dilakukan dalam keadaan perut kosong memicu oksidasi lemak yang jauh lebih tinggi. 23% lebih tinggi. Ini bukan perbedaan yang kecil. Ini adalah perubahan fisiologis nyata yang terjadi di dalam tubuh Anda. Anda menyelesaikan jalan pagi Anda segera. Tubuh masih perut kosong. Tetapi sesuatu yang sangat krusial baru saja terjadi. Otot-otot Anda sekarang sudah siap. Pintu-pintu glukosa aktif. Pintu-pintu pengangkut glukosa di otot Anda tetap aktif dan terbuka. Meskipun Anda sudah berhenti bergerak, efek ini bertahan selama berjam-jam. Inilah yang disebut jendela emas. Ketika Anda akhirnya makan sarapan setelah berjalan kaki, glukosa dari makanan masuk ke aliran darah sangat baik. Otot Anda sudah siap menyerapnya dengan cepat. Gula darah Anda naik dengan sangat lembut dan perlahan tanpa lonjakan yang merusak sel-sel Anda. Namun ada catatan penting. Olahraga saat perut kosong bisa meningkatkan kortisol. Jadi lakukanlah dengan santai saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Jalan kaki santai jauh lebih baik daripada lari kencang saat perut kosong. Dengarkan sinyal tubuh Anda sendiri. Ini kesempatan emas pemilihan waktu. Disinilah keuntungan pemilihan waktu menjadi sangat dramatis. Disinilah hasil penelitian menjadi sangat meyakinkan bagi masa depan kesehatan kita. Anda duduk dan menyantap makanan yang nikmat. Mungkin sepiring nasi, mie, roti, atau karbohidrat lainnya. Dalam hitungan menit perut memecahnya. Glukosa mulai memasuki aliran darah Anda. Pankreas Anda segera mendeteksi adanya gula tersebut. Kenaikan glukosa ini membuat pankreas lepas insulin. Insulin membanjiri aliran darah Anda. Tugas insulin adalah memberitahu sel-sel Anda untuk mengambil gula itu, menyimpannya, atau menggunakannya. Tapi inilah masalahnya. Inilah alasan mengapa kebanyakan orang merusak tubuh mereka setiap hari tanpa mereka sadari. Jika Anda hanya duduk diam, jika Anda hanya mager di sofa, atau tetap di meja kerja setelah makan, otot-otot Anda tidak membutuhkan banyak energi saat itu dan sedang diam. Otot Anda sedang beristirahat. Mereka mengabaikan sinyal dari insulin. Mereka tidak mau menerima glukosa. Glukosa tetap di darah lebih lama. Kadar insulin naik semakin tinggi untuk memaksa gula tersebut masuk ke dalam sel. Kondisi ini terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia saat ini. Dalam waktu singkat setelah makan, gula darah akan mencapai puncaknya. 180 mg atau bahkan lebih tinggi. Itu kondisi stres berat. Itu adalah kerusakan oksidatif. Peradangan terjadi di dalam diri Anda, pada tingkat seluler merusak pembuluh darah tepat yang membuat Anda sehat. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Anda menyelesaikan makan Anda dan Anda segera berdiri. Tidak menunggu lama. Segera Anda mulai berjalan kaki. Jalan kaki dengan kecepatan yang santai dan nyaman. Cukup jalan kaki saja. Inilah yang berubah. Secara instan, otot-otot Anda mulai berkontraksi. Serabut otot aktif. Pengangkut glukosa GLUT4 bergegas ke permukaan sel otot. Mereka berpindah ke membran sel. Glukosa ditarik masuk ke otot. Tidak perlu bantuan insulin. Tidak perlu menunggu lama. Kenaikan gula darah Anda langsung diredam dan dicegat. Alih-alih melonjak ke angka tinggi, gula darah Anda mungkin hanya mencapai angka 150 atau 140. Itu perubahan yang sangat signifikan bagi hidup Anda. Itu adalah perlindungan bagi jantung dan pembuluh darah Anda. Itu adalah pengurangan peradangan. Itu adalah pencegahan kerusakan sel-sel tubuh Anda. Jalan kaki 10 menit segera setelah makan turunkan gula darah jauh lebih efektif daripada jalan kaki 30 menit yang baru dimulai lama. 10 menit segera setelah makan mengalahkan 30 menit jika dilakukan terlambat.
Jalan kaki segera setelah makan benar-benar mendominasi. Waktu adalah segalanya. Pada saat Anda menunggu lama, gula darah sudah melonjak tinggi. Kerusakan seluler terjadi. Peradangan sudah dimulai segera. Tetapi ketika Anda berjalan segera, Anda mencegat glukosa tepat saat ia memasuki aliran darah. Anda menangkapnya tepat di pintu masuk metabolisme. Anda menghentikan lonjakan sebelum sempat dimulai. Anda mencegah efek domino merusak. Otot Anda tetap sensitif terhadap insulin selama berjam-jam. Kurva gula darah Anda menjadi jauh lebih halus. Tidak tajam. Jalan kaki ringan merangsang gerakan peristaltik. Kontraksi otot di usus Anda segera. Ini memindahkan makanan melalui saluran pencernaan. Mengurangi kembung, begah, atau rasa malas yang berat setelah makan. Tubuh Anda bekerja sama. Jika Anda melakukan kebiasaan ini secara konsisten, berjalan kaki 10 menit setelah makan 3 kali sehari. Tubuh berubah pada tingkat mendalam. Ini tentang mengatur ulang seluruh metabolisme Anda. Minggu pertama hingga kedua, Anda mulai menyadari energi yang lebih baik setelah makan besar. Rasa kantuk berat setelah makan siang yang membuat Anda ingin segera tidur tidak lagi menyerang kuat. Pencernaan mungkin terasa lebih nyaman saja. Beberapa orang melaporkan perut terasa kurang kembung atau begah. Otot Anda segera menyedot glukosa masuk. Beban kerja sistem tubuh jadi lebih ringan. Memasuki minggu ketiga hingga keempat, kualitas tidur Anda seringkali membaik. Karena lonjakan dan anjloknya gula darah malam hari kurang parah. Sistem saraf Anda menjadi tidak terlalu stres. Otak Anda mendapatkan ketersediaan glukosa stabil sepanjang malam. Tidur Anda jadi lebih nyenyak. Bulan kedua hingga ketiga, sel otot Anda mulai menumbuhkan mitokondria. Pabrik-pabrik energi ini berlipat ganda. Kapasitas energi seluler lebih besar. Reseptor insulin Anda menjadi lebih sensitif. Mereka merespons lebih cepat dan bekerja keras untuk menjaga Anda. Tingkat HbA1c Anda akan turun. Rata-rata gula darah 3 bulan terakhir turun signifikan. Jika sebelumnya pradiabetes, angka itu mungkin turun ke kisaran normal kembali segera. Bulan keempat hingga keenam, risiko penyakit kardiovaskular menurun. Risiko penurunan kognitif dan sindrom metabolik juga berkurang drastis segera. Berat badan Anda mulai normal, kembali tanpa perlu diet menyiksa. Karena gula darah Anda stabil, hormon rasa lapar menjadi lebih seimbang kembali. Keinginan makan manis atau gorengan berkurang. Tubuh tidak perlu menyimpan lemak berlebihan. 2 hingga 5 menit jalan kaki ringan setelah makan. Secara signifikan mengurangi respons glukosa dan insulin. Itu waktu yang singkat sekali namun mengubah masa depan, metabolisme, kesehatan Anda segera. Strategi terbaik adalah menggabungkan keduanya. Lakukan jalan pagi santai saat perut kosong sebelum sarapan jika tubuh Anda merasa bugar dan sehat. Kemudian tambahkan jalan kaki selama 10 menit segera setelah makan. Ini akan menciptakan fleksibilitas metabolik yang luar biasa bagi Anda. Anda melatih tubuh membakar lemak pagi hari, dan otot mengendalikan glukosa setelah makan. Anda bisa beroperasi dengan gula maupun lemak dengan baik. Tubuh Anda beradaptasi, dan kesehatan Anda meningkat secara nyata. Tubuh Anda tidak gagal. Ia hanya bereaksi terhadap lingkungan dan sinyal saja. 10 menit berjalan kaki, tidak memerlukan biaya keanggotaan gym, tidak butuh peralatan mahal, hanya butuh kemauan untuk berdiri setelah makan saja. Berdirilah. Melangkahlah di sekitar rumah. Berkeliling blok. Atau cukup berjalan di tempat sambil menonton televisi. Bergeraklah selama 10 menit. Itulah intervensinya. Sangat sederhana. Mudah diakses. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Anda tidak meminta tubuh melakukan sesuatu yang ekstrem. Anda hanya memberikan sinyal 10 menit yang sederhana. Dan tubuh akan merespons dengan rasa terima kasih. Anda sedang bekerja sama dengannya. Dan saat itulah segalanya mulai berubah. Sekarang, saya ingin mendengar cerita dari Anda. Apa yang paling mengejutkan Anda dari penjelasan tadi?
Pernahkah Anda mencoba jalan kaki segera setelah makan? Apa yang Anda rasakan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Seseorang yang membaca pengalaman Anda mungkin sangat membutuhkannya saat ini. Cerita Anda bisa menjadi jawaban yang mereka tunggu-tunggu sejak lama. Jika ingin lebih banyak penjelasan berbasis sains yang tenang dan jelas, silakan klik berlangganan, klik loncengnya, dan aktifkan notifikasi segera. Di video berikutnya, kita akan menjelajahi puasa dan hormon. Mengapa mengabaikan satu hal ini dapat membatalkan semua kerja keras yang telah dilakukan? Kita akan bahas mengapa puasa bekerja untuk sebagian orang tapi membuat sebagian lainnya lemas. Jawaban ini jauh lebih detail dari buku diet manapun. Anda pasti bisa melakukannya. Tubuh Anda lebih pintar dari yang Anda kira. Mari bekerja sama dengan tubuh kita, bukan melawannya. Sampai jumpa.